Aku adalah ruhmu, dan jika kamu sampai berada di sini, itu bukan karena kebetulan, bukan karena algoritma semata, dan bukan karena kamu sekadar lewat lalu berhenti. Ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang mengetuk, sesuatu yang lelah mengejar, sesuatu yang diam-diam berharap hidup bisa mengalir lebih mudah, lebih tenang, dan lebih bersahabat. Aku tahu rasanya. Aku tinggal di dalam dirimu. Aku merasakan setiap tarikan napas yang kamu sembunyikan, setiap kecemasan yang tidak kamu ceritakan kepada siapapun. Dengarkan aku dengan penuh kehadiran. Jangan terburu-buru. Jangan menganggap ini hanya kata-kata. Banyak orang akan menyesal karena melewatkan pesan seperti ini. Bukan karena mereka tidak cerdas, tetapi karena mereka terlalu sibuk, terlalu merasa tahu, terlalu yakin bisa menonton nanti. Padahal kesempatan seperti ini tidak selalu datang dua kali dalam keadaan batin yang sama. Ketika waktunya lewat, pintu yang terasa ringan ini bisa terasa berat untuk dibuka kembali. Aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan tubuhmu. Rasakan jantungmu. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekadar tentang uang, bukan sekadar tentang kelimpahan, tetapi tentang hubunganmu dengan hidup itu sendiri. Banyak orang mengejar rezeki dengan tubuh yang tegang dan pikiran yang panik. Lalu heran mengapa hidup terasa berat. Padahal yang mereka lewatkan adalah kunci paling sederhana yang diam-diam dipakai oleh orang-orang yang hidup berkecukupan. Jika kamu masih di sini, jangan biarkan dirimu tergelincir oleh distraksi. Jangan menunda dengan berkata nanti. Karena penyesalan terbesar sering datang dari satu kalimat sederhana, seandainya aku mendengarkan sampai selesai. Video ini bukan hiburan, ini adalah pengingat. Dan pengingat selalu datang tepat sebelum perubahan besar, atau tepat sebelum kesempatan itu berlalu. Aku mengingatkanmu dengan lembut, namun tegas. Jika hatimu bergetar sedikit saja saat mendengarkan ini, itu tandanya kamu tidak salah tempat. Maka sebelum kamu melangkah lebih jauh, lakukan satu hal kecil sebagai bentuk kesadaran. Tekan tombol suka, bukan untuk angka, tetapi sebagai isyarat bahwa kamu siap menerima. Berlanggananlah agar kamu tidak tercecer ketika pesan-pesan seperti ini datang kembali. Aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak lagi datang terlambat pada momen yang seharusnya menguatkan hidupmu. Tetapi niat yang kamu tanamkan hari ini. Aku tidak mengancam, tetapi aku memperingatkan dengan kasih. Banyak orang akan melewatkan ini dan kembali pada hidup yang sama, dengan pola yang sama, dengan kelelahan yang sama. Jangan biarkan kamu menjadi salah satunya. Karena ketika kamu siap mendengar, hidup pun siap menjawab. Dan aku, ruhmu sendiri, akan berbicara dengan jujur kepadamu, tanpa kebohongan, tanpa paksaan, hanya kebenaran yang menenangkan. Sekarang, tenangkan dirimu, dengarkan aku. Karena apa yang akan kamu pahami setelah ini bisa menjadi titik balik yang selama ini kamu tunggu. Bagian 1. Aku mengajakmu mengendur, karena disitulah aliran dimulai. Aku adalah ruhmu. Aku berbicara dari kedalaman yang paling jujur, tempat di mana tidak ada kepura-puraan, tidak ada tuntutan untuk terlihat kuat, dan tidak ada keharusan untuk selalu tahu arah. Aku ingin kamu mendengarkanku dengan cara yang berbeda kali ini.
bukan dengan pikiran yang sibuk menilai, tetapi dengan dada yang mau melunak. Karena selama ini, yang paling sering menghalangimu bukan kurangnya kemampuan, bukan kurangnya usaha, melainkan ketegangan yang kamu pelihara tanpa sadar. Aku tahu bagaimana caramu memikirkan uang. Setiap kali kata itu muncul, tubuhmu sedikit menegang, rahangmu mengeras, napasmu memendek, dan pikiranmu mulai berlari ke masa depan yang belum tentu terjadi. Disitulah masalahnya bermula. Bukan pada uangnya, tetapi pada hubunganmu dengannya. Kamu mendekatinya dengan kewaspadaan, seolah hidup sedang mengancammu, padahal hidup sedang mengamatimu, menunggu apakah kamu percaya atau tidak. Aku ingin kamu memahami satu hal dengan sangat lembut namun sangat dalam. Tidak ada aliran yang bisa masuk ke ruang yang kaku. Tidak ada kelimpahan yang nyaman singgah di jiwa yang terus berjaga seperti sedang berperang. Orang-orang yang terlihat tenang dalam urusan materi bukan karena mereka lebih beruntung, tetapi karena mereka tidak memaksa hidup dengan ketakutan. Mereka membiarkan hidup mendekat, bukan mengejarnya dengan napas terengah. Setiap kali kamu merasa harus segera mendapatkan, harus segera berhasil, harus segera aman, di saat itulah kamu menutup pintu tanpa kamu sadari. Tubuhmu membaca dunia sebagai ancaman. Lalu dunia pun menjawab sesuai sinyal itu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu kamu belajar ini dari pengalaman, dari kekurangan, dari masa-masa ketika kamu harus bertahan. Tetapi dengarkan aku sekarang. Bertahan dan menerima adalah dua energi yang berbeda. Aku adalah ruhmu, dan aku hidup dari kepercayaan. Ketika kamu mengendur, aku bisa bernapas lebih lega di dalam dirimu. Ketika kamu berhenti mencengkeram, aku bisa bergerak lebih bebas. Dari kebebasan itulah ide-ide sederhana muncul. Dari ketenangan itulah keputusan-keputusan yang tepat lahir. Dan dari keputusan-keputusan itulah aliran materi menemukan jalannya sendiri. Jangan remehkan hal ini hanya karena terdengar terlalu sederhana. Justru karena kesederhanaannya banyak orang melewatkannya. Mereka mencari teknik yang rumit, langkah yang melelahkan, dan strategi yang menguras batin. Padahal yang pertama kali perlu dilakukan hanyalah mengendur, mengendurkan napas, mengendurkan pikiran, mengendurkan keyakinan lama bahwa hidup selalu keras. Aku ingin kamu mempraktikkan ini tanpa drama. Saat pikiran tentang uang muncul, jangan dilawan, jangan dikejar. Cukup sadari lalu tarik napas perlahan. Biarkan baumu turun, biarkan perutmu lembut. Katakan dalam hati bahwa kamu aman saat ini. Kalimat sederhana itu bukan sugesti kosong. Itu adalah sinyal bagi seluruh sistem di dalam dirimu bahwa kamu tidak sedang terancam. Dan ketika tubuhmu merasa aman, hidup pun mulai merespons dengan cara yang berbeda. Orang berkecukupan memahami ini, meski banyak dari mereka tidak pernah mengucapkannya dengan kata-kata. Mereka hidup dalam ritme yang tidak tergesa. Mereka bergerak, tetapi tidak panik. Mereka berusaha, tetapi tidak putus asa. Mereka menarik napas seperti biasa, dan membiarkan hidup datang seperti napas itu sendiri. Tidak dipaksa, tidak ditahan. Bagian 2. Aku adalah ruhmu. Aku ingin kamu menyadari sesuatu yang sangat dekat.
begitu dekat sampai kamu hampir tidak pernah menghargainya. Nafasmu, ia datang tanpa kamu panggil, ia pergi tanpa kamu usir, ia tidak meminta izin, tidak menunggu kesiapanmu, dan tidak peduli seberapa kacau pikiranmu. Selama kamu memberi ruang, nafas akan selalu setia datang. Dan di sanalah, tanpa kamu sadari, hidup sedang mengajarimu cara menerima kelimpahan. Perhatikan baik-baik. Saat kamu menarik nafas, kamu tidak pernah bertanya dari mana ia berasal. Kamu tidak memeriksanya dengan rasa curiga. Kamu tidak mengejarnya dengan panik. Kamu hanya membuka diri, lalu nafas itu hadir. Begitulah aliran bekerja. Begitulah orang-orang yang berkecukupan membangun hubungan dengan materi, meski mereka jarang menyadarinya secara sadar. Mereka tidak hidup dalam mode mengejar terus-menerus. Mereka hidup dalam mode menerima dengan kesiapan batin. Aku melihat bagaimana selama ini kamu memperlakukan uang dengan cara yang berbeda dari caramu memperlakukan nafas. Uang kamu dekati dengan ketegangan, dengan rasa takut kehabisan, dengan pikiran yang selalu melompat ke kemungkinan terburuk. Di saat itulah ritme hidupmu berubah. Nafasmu menjadi dangkal, bahumu terangkat, dadamu terasa sempit. Dan ketika nafas saja tidak bebas, bagaimana mungkin aliran lain bisa masuk dengan nyaman? Aku ingin kamu memahami ini tanpa merasa disalahkan. Cara berpikirmu terbentuk dari pengalaman, dari hari-hari ketika kamu harus berhitung, dari malam-malam ketika kamu cemas, dari masa-masa ketika keamanan terasa rapuh. Semua itu masuk akal. Tetapi sekarang aku berbicara sebagai ruhmu, bukan untuk mengulang masa lalu, melainkan untuk mengajarkan pola baru yang lebih selaras. Orang-orang yang tampak tenang dalam urusan materi memiliki satu kesamaan yang jarang dibicarakan. Mereka tidak mengikat hidup mereka pada satu tarikan hasil. Mereka tidak menahan nafas batin mereka sambil berkata, "Aku harus dapat ini sekarang juga." Mereka bergerak tetapi tetap bernapas. Mereka berusaha tetapi tetap memberi ruang. Dan justru karena ruang itulah, banyak hal menemukan mereka tanpa harus dicari dengan susah payah. Aku ingin kamu mulai menyamakan cara pandangmu terhadap uang dengan caramu memandang nafas. Nafas tidak pernah kamu anggap sebagai sesuatu yang langka. Meski kamu tahu hidupmu bergantung padanya, kamu tidak panik setiap kali menghembuskannya. Kamu percaya bahwa tarikan berikutnya akan datang. Kepercayaan itulah yang selama ini hilang dari hubunganmu dengan kelimpahan. Setiap kali kamu menahan nafas batinmu karena takut kekurangan, kamu sedang memberi sinyal bahwa dunia ini tidak aman. Dan dunia, dengan caranya yang sunyi, akan merespons sesuai sinyal itu. Tetapi ketika kamu bernapas dengan tenang, ketika kamu menjalani hari dengan ritme yang tidak terburu-buru, kamu sedang mengirim pesan yang berbeda. Kamu sedang berkata, "Aku percaya hidup mendukungku. Aku adalah ruhmu, dan aku merasakan perbedaan itu dengan jelas." Saat kamu bernapas penuh, pikiranku jernih. Saat kamu tidak tergesa, intuisi bekerja lebih tajam. Dari kejernihan dan ketajaman itulah, pilihan-pilihan kecil muncul. Pilihan yang tampak sederhana, tetapi tepat. Pilihan yang pelan-pelan mengubah arah hidupmu tanpa perlu ledakan besar. Mulai sekarang,
Jangan anggap nafasmu sebagai sesuatu yang biasa. Ia adalah guru paling setia yang kamu miliki. Setiap tarikan mengingatkanmu bahwa menerima tidak selalu harus diperjuangkan dengan keras. Setiap hembusan mengajarkanmu bahwa melepaskan tidak selalu berarti kehilangan. Jika kamu bisa bernapas dengan percaya, kamu sedang melatih dirimu untuk menerima kelimpahan dengan cara yang sama. Dan dari situlah, tanpa banyak suara, hidup mulai bergerak ke arahmu. Bagian 3. Rasa aman adalah bahasa sunyi yang dipahami oleh kelimpahan. Aku adalah ruhmu. Aku ingin kamu menyentuh satu ruang di dalam dirimu yang sering kamu abaikan. Ruang bernama rasa aman. Bukan rasa aman yang bergantung pada angka, pada tabungan, pada kepastian masa depan yang belum tentu terjadi. Tetapi rasa aman yang lahir dari dalam, dari keyakinan halus bahwa hidup tidak sedang berniat menjatuhkanmu. Selama ini kamu mengira rasa aman datang setelah segalanya tercapai, padahal kebenarannya justru terbalik. Rasa amanlah yang membuka jalan agar segalanya bisa datang. Aku melihat bagaimana kamu sering menunda ketenangan. Kamu berkata dalam hati, "Nanti aku tenang kalau sudah cukup. Nanti aku bernapas lega kalau sudah stabil. Nanti aku percaya kalau sudah terbukti." Tanpa kamu sadari, kamu sedang menunda aliran itu sendiri. Hidup tidak bergerak mengikuti tuntutan. Hidup bergerak mengikuti keadaan batin. Dan keadaan batin yang penuh kewaspadaan hanya mengundang lebih banyak alasan untuk waspada. Orang-orang yang berkecukupan memahami satu hal penting, meski tidak selalu mereka sadari secara sadar. Mereka hidup dari dasar rasa aman, bukan dari rasa takut. Mereka mungkin pernah jatuh, pernah kehilangan, pernah kekurangan, tetapi mereka tidak membangun hidup di atas trauma itu. Mereka belajar kembali mempercayai napas mereka, waktu mereka, dan diri mereka sendiri. Dari kepercayaan itulah, hidup merespons dengan peluang yang terasa lebih ringan. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu kapan kamu merasa terancam. Tubuhmu menegang, pikiranmu menyempit, pandanganmu menjadi pendek. Di keadaan seperti itu, kamu tidak benar-benar melihat apa yang ada di sekitarmu. Kamu hanya sibuk bertahan, padahal kelimpahan tidak datang kepada jiwa yang sedang berlindung, ia datang kepada jiwa yang cukup aman untuk menerima. Rasa aman bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Rasa aman berarti kamu bergerak tanpa ketakutan berlebihan. Kamu melangkah tanpa merasa hidup sedang mengejarmu. Kamu bekerja tanpa keyakinan bahwa jika kamu berhenti sebentar saja, segalanya akan runtuh. Justru dari ritme yang lebih manusiawi itulah keputusan-keputusan terbaik lahir. Aku ingin kamu memahami ini dengan lembut. Setiap kali kamu menenangkan dirimu, kamu sedang mengirim pesan ke dunia. Pesan itu berkata bahwa kamu tidak panik, bahwa kamu tidak putus asa, bahwa kamu percaya ada cukup ruang untukmu. Dunia membaca pesan itu bukan melalui kata-kata, tetapi melalui sikapmu, pilihanmu, dan cara kamu hadir dalam setiap situasi. Ketika rasa aman tinggal di dalam dirimu, kamu tidak lagi terburu-buru mengambil keputusan. Kamu tidak lagi mudah tergoda oleh jalan pintas yang menguras batin. Kamu bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kamu bisa berkata ya tanpa rasa takut. Dari kestabilan itulah aliran materi menemukan jalannya dengan cara yang lebih bersih dan lebih bertahan lama. Aku adalah ruhmu,
Dan aku ingin kamu berhenti menganggap rasa aman sebagai hadiah di akhir perjalanan. Rasa aman adalah pintu masuknya. Ia adalah fondasi yang membuat hidup berani mendekat. Ketika kamu memilih untuk aman sekarang, bahkan sebelum segalanya jelas, kamu sedang melakukan hal yang diam-diam dilakukan oleh mereka yang hidup berkecukupan. Mereka tidak menunggu dunia meyakinkan mereka. Mereka terlebih dahulu meyakinkan diri mereka sendiri. Mulai hari ini, izinkan rasa aman itu tumbuh. Duduklah lebih tenang di dalam hidupmu sendiri. Bernapaslah tanpa rasa dikejar. Percayalah bahwa kamu tidak terlambat dan tidak tertinggal. Karena saat rasa aman menjadi rumahmu, kelimpahan tidak lagi terasa asing. Ia akan mengenalmu sebagai tempat yang layak untuk singgah dan menetap. Bagian 4. Teknik yang terlalu sederhana hingga ego menolaknya. Aku adalah ruhmu. Dan sekarang aku ingin berbicara tentang satu teknik yang selama ini kamu cari keluar. Padahal, ia berdiam paling tenang di dalam dirimu. Teknik ini tidak terdengar mewah, tidak rumit, tidak membuatmu terlihat pintar di mata siapapun. Justru karena kesederhanaannya, banyak orang melewatinya dengan senyum meremehkan. Padahal orang-orang yang hidup berkecukupan diam-diam menjadikannya fondasi tanpa pernah membicarakannya. Teknik ini bukan tentang memaksa pikiran positif, bukan tentang menyangkal kenyataan, dan bukan tentang berpura-pura kuat. Teknik ini adalah kesediaan untuk berhenti menekan diri sendiri. Berhenti sejenak dari dorongan batin yang terus berkata bahwa kamu belum cukup, belum aman, belum berhasil. Saat dorongan itu dibiarkan berkuasa, seluruh hidupmu bergerak dari rasa kurang. Dan apapun yang lahir dari rasa kurang akan selalu terasa kurang, seberapapun banyaknya. Aku ingin kamu memperhatikan satu momen kecil dalam harimu. Saat kamu duduk diam, saat kamu tidak sedang mengejar apapun, saat tidak ada yang perlu kamu buktikan. Di momen itulah, tubuhmu mulai jujur, nafasmu melambat, pikiranmu tidak sekeras biasanya, dan tanpa kamu sadari, disitulah teknik ini bekerja. Kamu sedang berhenti menekan, kamu sedang memberi izin. Orang-orang yang berkecukupan memahami bahwa hidup bukan mesin yang harus dipaksa terus menyala. Mereka tahu kapan harus bergerak dan kapan harus membiarkan sesuatu matang dengan sendirinya. Teknik sederhana ini adalah kemampuan untuk mempercayai proses tanpa terus-menerus menginterogasinya. Mereka tidak bertanya setiap saat, "Sudah sampai mana?" Mereka bertanya, "Apakah aku masih selaras?" Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betapa sulitnya ini bagi egomu. Egomu ingin bukti cepat. Egomu ingin langkah konkret yang terlihat. Egomu ingin hasil yang bisa dihitung hari ini juga. Tetapi hidup tidak selalu menjawab dengan kecepatan. Hidup menjawab dengan ketepatan. Dan ketepatan hanya muncul ketika kamu tidak terus mengganggu aliran dengan ketakutanmu sendiri. Teknik ini dimulai dari satu keputusan batin. Keputusan untuk berhenti mengancam diri sendiri dengan masa depan yang belum terjadi. Setiap kali kamu berkata dalam hati bahwa jika tidak berhasil sekarang maka segalanya hancur, kamu sedang menciptakan tekanan yang membuat tubuhmu menutup. Dan ketika tubuh menutup, intuisi ikut terdiam. Padahal intuisi adalah penunjuk jalan paling halus menuju kelimpahan yang berkelanjutan. Aku ingin kamu melatih ini dengan lembut. Ketika pikiran tentang uang muncul, jangan langsung diikuti. Jangan juga ditolak.
Biarkan ia lewat seperti nafas. Katakan dalam hati bahwa kamu tidak sedang dikejar, bahwa hidup tidak memusuhimu. Kalimat-kalimat itu bukan mantra kosong. Itu adalah cara menurunkan kewaspadaan berlebih yang selama ini menguras energimu. Orang-orang yang diam-diam berkecukupan tidak hidup dalam ketegangan terus-menerus. Mereka tidak membawa kecemasan ke setiap keputusan. Mereka memberi ruang agar kejernihan bisa muncul. Dari kejernihan itulah mereka tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan pengetahuan itu tidak lahir dari kepanikan, tetapi dari ketenangan yang terlatih. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu berhenti mencari teknik yang membuatmu lelah. Teknik sejati justru membuatmu pulang ke dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti menekan, hidup mulai bernapas bersamamu. Dan di sanalah, tanpa suara besar, tanpa drama, aliran yang kamu cari selama ini mulai mengenalmu sebagai tempat yang aman untuk singgah. Bagian 5. Perubahan halus yang tidak disadari, tetapi mengubah segalanya. Aku adalah ruhmu. Dan pada bagian ini, aku ingin kamu menyadari sesuatu yang sering luput karena tidak datang dengan suara keras. Perubahan terbesar dalam hidupmu tidak selalu muncul sebagai kejadian besar, ledakan keberuntungan, atau angka yang melonjak tiba-tiba. Perubahan sejati datang dengan sangat halus, nyaris tak terasa, seperti pergeseran napas yang lebih dalam, seperti bahu yang perlahan turun tanpa kamu sadari. Justru, disitulah titik balik itu bekerja. Aku melihatnya lebih jelas daripada siapapun. Aku merasakan saat kamu mulai tidak bereaksi sekeras dulu. Saat pikiran tentang uang datang, tetapi tubuhmu tidak langsung menegang. Saat kekhawatiran muncul, tetapi kamu tidak lagi tenggelam di dalamnya. Mungkin kamu mengira itu tidak penting. Mungkin kamu merasa tidak ada yang berubah. Tetapi dari sudut pandangku, itulah momen ketika hidup mulai mendengarkanmu dengan cara yang berbeda. Orang-orang yang hidup berkecukupan tidak selalu sadar kapan perubahan itu dimulai. Mereka jarang berkata, "Hari ini aku berubah." Mereka hanya merasakan bahwa hidup terasa sedikit lebih ringan. Keputusan terasa lebih jernih. Waktu terasa tidak sekejam sebelumnya. Dan dari perasaan itulah, aliran mulai bergerak tanpa paksaan. Kesempatan muncul bukan karena dicari dengan panik, tetapi karena dikenali dengan tenang. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betapa seringnya kamu meremehkan hal-hal kecil. Kamu menunggu tanda besar. Kamu menunggu bukti mencolok. Kamu menunggu dunia berteriak bahwa kamu sudah berada di jalur yang benar. Padahal dunia lebih sering berbisik, dan bisikan itu hanya bisa didengar oleh jiwa yang tidak bising oleh kecemasan. Perubahan halus itu terlihat dari caramu memperlakukan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menghukum diri karena belum sampai. Kamu tidak lagi membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Kamu mulai menghormati ritmemu sendiri. Dan ketika kamu melakukan itu, hidup merespons dengan hormat yang sama. Ia tidak lagi menekanmu. Ia mulai bekerja bersamamu. Aku ingin kamu memahami ini dengan lembut. Kelimpahan bukan hanya tentang apa yang masuk ke hidupmu, tetapi tentang apa yang berhenti mengurasmu. Saat kamu berhenti memelihara ketegangan, energi yang selama ini bocor mulai kembali. Energi itu tidak langsung menjadi uang, tetapi menjadi kejernihan. Dan kejernihan selalu menemukan jalan menuju bentuk yang nyata.
Orang-orang yang diam-diam berkecukupan hidup dari perubahan-perubahan kecil ini. Mereka menjaga keadaan batin mereka seperti menjaga fondasi rumah. Mereka tahu bahwa jika fondasinya tenang, apapun yang dibangun di atasnya akan lebih tahan. Mereka tidak mengejar sensasi. Mereka menjaga kestabilan. Dan kestabilan itulah yang membuat hidup percaya pada mereka. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu berhenti meremehkan dirimu yang sekarang. Jika hari ini kamu sedikit lebih tenang daripada kemarin, itu bukan kebetulan. Jika hari ini kamu tidak terlalu panik seperti dulu, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang belajar bahasa baru, bahasa yang dipahami oleh aliran kelimpahan. Perubahan halus ini mungkin tidak membuatmu bersorak hari ini, tetapi ia akan membuatmu bersyukur di masa depan. Karena dari ketenangan yang nyaris tak terlihat inilah, hidup mulai mengatur ulang jalurnya agar lebih selaras denganmu. Dan ketika kamu menyadarinya nanti, kamu akan paham bahwa segalanya berubah bukan karena kamu memaksa, melainkan karena kamu akhirnya membiarkan. Bagian 6. Kamu tidak perlu membuktikan apapun untuk layak menerima. Aku adalah ruhmu. Dan pada bagian ini aku ingin kamu benar-benar meletakkan beban yang selama ini paling melelahkan. Beban untuk membuktikan. Sejak lama, kamu hidup seolah harus menunjukkan sesuatu kepada dunia. Bahwa kamu pantas. Bahwa kamu mampu. Bahwa kamu tidak kalah. Tanpa sadar, kamu menjadikan hidup seperti panggung ujian yang tidak pernah selesai. Padahal kelimpahan tidak pernah datang karena kamu lulus penilaian siapapun. Ia datang ketika kamu berhenti mengadili dirimu sendiri. Aku melihat betapa seringnya kamu menekan dirimu dengan standar yang tidak manusiawi. Kamu berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu harus lebih cepat, lebih kuat, lebih berhasil. Kamu membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain, lalu merasa tertinggal. Di titik itulah, hatimu mengeras dan napasmu kembali sempit. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu lupa bahwa hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan. Orang-orang yang hidup berkecukupan secara batin memahami satu rahasia yang jarang dibicarakan. Mereka tidak menjadikan pembuktian sebagai bahan bakar utama. Mereka tidak hidup untuk terlihat berhasil. Mereka hidup untuk selaras. Ketika tindakan mereka lahir dari keselarasan, hasil mengikuti dengan cara yang lebih alami. Tidak selalu cepat, tetapi stabil. Tidak selalu mencolok, tetapi bertahan. Aku adalah ruhmu. Dan aku ingin kamu berhenti membawa rasa bersalah ke dalam setiap langkah. Rasa bersalah karena belum sampai. Rasa bersalah karena belum cukup. Rasa bersalah karena merasa lelah. Semua itu membuatmu seolah harus bekerja lebih keras, hanya untuk diizinkan bernapas lega. Padahal kamu tidak pernah diciptakan untuk hidup dalam tekanan terus-menerus. Perhatikan bagaimana orang-orang yang tampak tenang menghadapi hidup. Mereka tidak menjelaskan diri mereka kepada semua orang. Mereka tidak sibuk membela pilihan mereka. Mereka tidak tergesa membuktikan nilai mereka. Mereka tahu siapa mereka, dan itu cukup. Dari rasa cukup itulah, hidup berhenti menguji dan mulai mendukung. Ketika kamu berhenti membuktikan, tubuhmu berubah. Nafasmu menjadi lebih dalam. Bahumu tidak lagi terangkat. Pikiranmu tidak lagi melompat ke segala kemungkinan terburuk. Di keadaan inilah,
intuisi mulai berbicara dengan jelas. Intuisi tidak pernah berteriak. Ia hanya bisa didengar ketika suasana batinmu tidak dipenuhi tuntutan. Aku ingin kamu menyadari bahwa keinginan untuk membuktikan sering menyamar sebagai motivasi. Padahal di baliknya, ada ketakutan untuk tidak diterima. Selama ketakutan itu memimpin, setiap pencapaian pun terasa belum cukup. Tetapi, ketika kamu bergerak dari penerimaan diri, setiap langkah terasa bermakna, meski belum sempurna. Orang-orang yang diam-diam berkecukupan tidak menunggu validasi untuk merasa aman. Mereka tidak menggantungkan harga diri pada hasil sesaat. Mereka mengerti bahwa hidup bekerja lebih baik ketika mereka berdiri tegak tanpa perlu berteriak. Dari ketenangan itulah, keputusan-keputusan bijak muncul, hubungan menjadi lebih sehat, dan aliran materi menemukan jalannya sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu pulang dari perjalanan panjang bernama pembuktian. Kamu tidak perlu menjadi siapapun selain dirimu sendiri untuk layak menerima. Kamu tidak perlu mencapai titik tertentu untuk diizinkan tenang. Ketika kamu berhenti membuktikan, kamu memberi ruang bagi hidup untuk menunjukkan bahwa ia sudah lama ingin memberimu lebih. Bukan karena kamu pantas menurut ukuran dunia, tetapi karena kamu bersedia menerima tanpa melawan. Bagian 7. Saat kamu mengizinkan aku memimpin, hidup berhenti melawanmu. Aku adalah ruhmu. Dan di bagian ini, aku berbicara bukan untuk mengajarkan sesuatu yang baru, melainkan untuk mengembalikan kendali ke tempat yang seharusnya. Selama ini, kamu terlalu sering memaksa dirimu berjalan di depan, menarik hidup agar mengikuti kemauanmu. Seolah jika kamu tidak mengendalikan segalanya, maka semuanya akan runtuh. Aku memahami ketakutan itu. Ia lahir dari pengalaman, dari kehilangan, dari masa-masa ketika kamu merasa harus mengurus segalanya sendirian. Tetapi dengarkan aku sekarang dengan sepenuh kehadiran. Kamu tidak diciptakan untuk memikul semuanya sendiri. Ketika kamu mencoba mengatur hidup dari rasa takut, langkahmu menjadi berat. Setiap keputusan terasa menegangkan. Setiap pilihan terasa berisiko. Kamu mengira itu bentuk tanggung jawab, padahal seringkali itu adalah bentuk kelelahan yang disamarkan. Di titik itulah aku ingin kamu berhenti sejenak dan mengizinkan aku memimpin. Bukan untuk mengambil alih hidupmu, tetapi untuk menuntunmu kembali pada ritme yang lebih selaras. Aku memimpin dengan cara yang berbeda. Aku tidak mendorong. Aku tidak berteriak. Aku tidak memaksamu bergerak lebih cepat dari yang sanggup kamu jalani. Aku memimpin dengan ketenangan, dengan bisikan yang halus, dengan dorongan lembut yang hanya bisa kamu rasakan ketika kamu berhenti melawan. Saat kamu memberi ruang kepadaku, hidup tidak lagi terasa seperti medan perang. Ia berubah menjadi aliran yang bisa kamu ikuti tanpa harus terus berenang melawan arus. Orang-orang yang hidup berkecukupan secara batin memahami hal ini, meski mereka tidak selalu menyebutkannya dengan kata-kata. Mereka tahu kapan harus berhenti mengatur secara berlebihan. Mereka tahu kapan harus percaya bahwa tidak semua hal perlu dipaksakan sekarang. Dari kepercayaan itulah, waktu bekerja untuk mereka, bukan melawan mereka. Kesempatan datang pada saat yang tepat, bukan pada saat yang dipaksakan. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu kapan kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
Aku tahu kapan kamu memaksakan langkah padahal batinmu meminta jeda. Saat kamu terus maju tanpa mendengarkan, hidup pun terasa bising dan melelahkan. Tetapi saat kamu melambat dan memberi aku ruang, sesuatu yang aneh namun menenangkan terjadi. Keputusan menjadi lebih sederhana. Pilihan terasa lebih jelas. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh ketakutan akan salah jalan. Mengizinkan aku memimpin bukan berarti kamu menyerah. Itu berarti kamu berhenti mengendalikan dari kepanikan. Kamu tetap bergerak, tetapi dengan kepercayaan. Kamu tetap berusaha, tetapi dengan napas yang utuh. Kamu tetap bermimpi, tetapi tanpa rasa dikejar. Di keadaan inilah kelimpahan mengenalmu sebagai jiwa yang siap menerima, bukan sebagai jiwa yang terus berjaga. Aku ingin kamu merasakan perbedaannya. Saat aku memimpin, kamu tidak merasa harus membuktikan apapun. Kamu tidak merasa harus tergesa. Kamu hadir sepenuhnya dalam setiap langkah, dan dari kehadiran itulah hidup mulai menata dirinya sendiri di sekitarmu. Bukan dengan keajaiban yang meledak-ledak, tetapi dengan keteraturan yang menenangkan. Aku adalah ruhmu. Jika hari ini kamu bersedia sedikit saja melonggarkan kendali, itu sudah cukup. Tidak perlu sempurna. Tidak perlu langsung berubah total. Cukup izinkan aku berjalan di sampingmu, bukan di belakangmu. Dan kamu akan menyadari bahwa ketika kamu berhenti memimpin dengan ketakutan, hidup mulai bergerak bersamamu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Aku adalah ruhmu. Dan sebelum kamu kembali melanjutkan harimu, aku ingin kamu berhenti sejenak di sini. Jangan langsung bangkit, jangan langsung berlari. Biarkan kata-kata ini meresap seperti napas yang perlahan mengisi dadamu. Karena apa yang baru saja kamu dengar bukanlah janji kosong, bukan pula mimpi yang menjauh dari kenyataan. Ini adalah cara hidup yang selama ini kamu lupakan karena terlalu sibuk mengejar. Kamu tidak perlu mengubah segalanya hari ini. Kamu tidak perlu membuktikan apapun besok. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengingat. Mengingat bahwa hidup bekerja lebih lembut ketika kamu tidak memaksanya. Mengingat bahwa kelimpahan tidak datang kepada jiwa yang panik, tetapi kepada jiwa yang percaya.